Hai Hai guys, guys, ketemu lagi bersama saya Teira Dwayne, dan saya Ika Haryono. Kami berdua dari Cita Semesta Foundation. Kita mau ngomongin apa Mbak Ika? Kita mau ngomongin sesuatu yang bisa bikin hati bergetar, Yaitu happiness atau kebahagiaan. Tapi bukan sekedar kebahagiaan yang biasa. Kali ini kita mau bahasnya. Mau disambungin sama apa? Mau disambungin sama realitas hidup sehari-hari yang sering kita temuin. Dan kadang bikin orang susah bahagia ya. Iya, jadinya nggak bahagia. Bener banget. Karena kita reality show. Betul. Karena kita tuh sering dengar gini kan, uang nggak bisa bikin bahagia katanya ya. Kalau banyak, uang nggak bisa beli kebahagiaan. Tapi kalau banyak kayaknya bisa ya. Kalau banyak agak bisa sih, agak bisa. Hanya saja memang realitasnya ada orang yang penghasilannya oke, tapi tetap aja nggak bahagia. Kenapa coba? Karena beban keluarga yang kebanyakan numpuk di pundak mereka. Itu dia topik kita hari ini guys. Jadi kita akan bicarakan tentang bagaimana kebahagiaan bisa terganggu gara-gara keluarga yang pasif, terus juga manja ya, atau cuma ngandelin satu orang aja. Mari kita mulai. Yuk kita bahas. Kita balik lagi guys. Kamu mau nanyain aku apa? Oh iya, aku nanya ke Mbak Ika dulu. Menurut Mbak Ika kebahagiaan itu apa ya? Simpelnya gitu. Simpelnya tuh kalau misalnya adem ayem, tenang di hati, terus kita tuh bisa menikmati tanpa banyak tekanan, pressure, under pressure. Itu bahagia secara simpel di aku ya. Tapi Tera, coba kamu bayangin ya. Kamu udah kerja keras, terus kamu begitu kerja keras nih dari pagi sampai dari matahari dari matahari nggak ada sampai nggak ada lagi, terus kamu pulang ke rumah, terus semua orang minta duit ya kan, minta jajan adiknya, terus ada orang tua yang kayaknya ada kebutuhan ini itu, terus bahkan saudara yang jauh pun ikut-ikutan nyenyes pinjam dong, lagi perlu ini dong. Nah itu kayak gimana tuh menurut kamu? Bahagia atau enggak ya kayak gitu ya? Ya Allah, nggak kebayang sih sama aku. Walaupun sebenarnya ngalamin ya kita ya. Cuman yang mau kita omongin bukan tentang kita, ini tentang seseorang ada ya. Jadi yang itu tuh kayak ngomongin banyak orang nih ya. Betul, itu tuh kan berarti kayak bawa beban sekeluarga sendirian ya. Iya benar. Kan kita sekarang tuh lagi viral nih, ada seorang figur publik lah ya, yang udah pasti kita tahu dulunya pasti duitnya banyak, terus harus nanggung puluhan orang. Bahkan dia bilang, mungkin teman-teman jadi tahu, bahkan dia tuh dikejar duit dulu ya. Tapi karena dia membiasakan diri untuk menanggung banyak orang sampai puluhan, dan orang-orang itu yang kayaknya ya nggak tahu ya, kayak nggak mau usaha gitu ya. Akhirnya kan dia stres, nggak bisa nikmatin apa-apa, habis dan sekarang malah sakit katanya ya. Betul, persis realitas yang kayaknya bukan cuma dia aja, tapi sebetulnya banyak orang yang ngadepin. Tapi karena dia yang public figure, makanya cerita dia yang viral. Makanya kita angkat sekarang. Ya. Jadi kan dia itu orangnya kan tadi dibilang ya, dulu uangnya banyak, tapi karena anggota keluarga pasif dan manja, semua jadi sio-sio. Jadi gitu. Kerjanya kayak roda yang muter di situ aja, nggak maju-maju gitu. Nah, betul. Mungkin awalnya ya, kayaknya dia cuma pengen berbagi kayaknya ya. Dia yang dikasih lebih banyak rezeki dan duit, mungkin awalnya itu. Betul. Tapi dari omongan Mbak Ika barusan aku tuh jadi mikir, ternyata kebahagiaan itu bukan cuma soal uang guys. Betul. Dan kita udah pernah ngomongin ini ya. Tapi soal it's all about balance, keseimbangan. Kalau satu orang jadi tulang punggung banget, sementara yang lainnya shantai, ya keluarga itu sampai kapanpun akan susah untuk sejahtera. Tera, sekarang aku jadi kepikiran, aku pengen nanya, menurut kamu nih ya, ini versi kamu ya, kenapa sih ada keluarga yang tipikalnya kayak gitu? Jadi mengandalkan satu orang untuk bisa dia aja yang kerja keras, terus yang lain malah jadi santai, penutup pintu. Widih, penutup pintu guys. Iya. Istilahnya sampai gitu banget ya, penutup pintu. Menurut aku sih ya hilarious ya istilahnya, tapi serius sih menurut aku ini adalah lebih ke pola. Jadi
orang tersebut, mungkin kita juga ya sempat mengalami kayak membangun pola itu dari awal. Jadi gitu. kita ada salahnya juga ya? Iya gitu. Jadi nggak sadar udah ngebiasain satu orang jadi penutup semua masalah. Misalnya ya, kakak tertuanya atau anak yang paling sukses, mereka itu jadi kayak ATM berjalan gitu loh. Iya, jadi kayak merupakan keharusan ya. Nah, kadang-kadang tuh ya yang bikin lebih parah adalah memang sikap manja dari orang sekitar, kalau dari keluarga sekitar. Kan ada si Tera nih, udah aja dia kan dia duitnya banyak, kan dia nggak punya tanggungan, kan dia jobnya di mana-mana. Jadi mindsetnya seperti itu sehingga secara nggak langsung selalu mengandalkan seorang Teddy Irawan. Ini buat contoh aja contoh guys, ya. Jadi si Teddy-nya itu capek banget gitu. Capung. Dan menurut aku tuh yang jadi Teddy-nya itu sedih loh Mbak Ika. Sebetulnya. Iya, bayangin ya, dia tuh kan harusnya harusnya bisa menikmati buat dirinya sendiri juga. Soalnya kan dia udah kerja terus-terusan, sementara yang lainnya itu ya mungkin sih berusaha tapi nggak mampu kali mungkin ya gitu. Nah makanya nggak heran kalau orang yang kayak si Teddy itu atau si public figure itu ya, dia tuh susah bahagia, mental dan fisiknya itu menurut aku bakalan kecapean. Dan terbukti sih akhirnya kan akhirnya capek dari mulai capek emosional, psikis, jadinya lari ke fisik yang sakit gitu kan. Jadi ya menyedihkan sih kalau misalnya ada keluarga yang tipikalnya seperti itu. Betul. Dari sini tuh kita sadar ya bahwa kebahagiaan itu tuh butuh kerja sama. Kalau cuma satu orang narik kereta, keretanya bakalan jatuh. Patah. Aku patah loh, Mbak Ika kan jatuh, aku patah loh gitu ya. Oke kita lanjut ya, Mbak Ika, aku mau nanya nih sebenarnya. Kalau ada seseorang yang terus-menerus nanggung beban keluarga itu dampaknya kira-kira menurut Mbak Ika apa? Waduh, banyak banget ya. Kalau yang pertama pasti dia stres, sebetulnya stres. Terus depressed. Karena merasa kayak nggak dihargai, terus juga bisa jadi. Iya kan, aku pernah baca tuh ada orang yang sempat bilang, aku tuh nggak punya waktu buat diri sendiri. Nah itu bahaya tuh. Makanya kan kita suka, udah Ted sekali-sekali kita egois yuk gitu kan ya. Jadi bahkan secara finansial itu mereka nggak bisa nabung, bahkan untuk diri sendiri nggak bisa nabung, nggak bisa nikmatin hidup karena semua tuh habis buat orang lain gitu. Bener banget. Dan tau gak, ini aku pengen ketawa ngomongnya. Lama-lama yang kayak gitu tuh bisa-bisa dia takut untuk punya keluarga sendiri. Karena dia tuh mikir, gue udah capek ngurus keluarga yang sekarang, terus mau nambah lagi. Aduh, kebahagiaan aja kayaknya susah. Kayak a long shot gitu. Iya. Mimpi yang jauh deh untuk bisa bahagia, kawin atau yang begitu-begitu. Yang sekarang aja sendiri aja udah repot gitu ya. Nah tapi nih ya, tapi kita nggak cuma pengen bahas cerita sedih aja. Kira-kira nih kita tinggalkan masalahnya, kira-kira ada solusinya nggak untuk hal-hal seperti itu? Ada. Kalau aku pengalamanku ya, aku komunikasi sama keluargaku, aku kasih tahu bahwa nggak ada duitnya, nggak bisa gitu. Nah orang jadi tulang punggung itu tuh harus berani bilang bahwa aku juga sekarang lagi butuh bantuan nih. Kalian dong giliran yang bantuin aku. Terus keluarganya juga harus didorong untuk mandiri. Makanya kan aku lagi ngumpulin duit untuk bisa bikin kios dan sebagainya. Misalnya adik kita, kakak kita, atau ponakan kita tuh kita bukain lowongan kerja buat dia. Jadi nantinya tuh mereka nggak akan ngandelin satu orang doang si Teddy ini. Gitu. Oke, setuju. Jadi ngasih pancing dan kail bukan ngasih ikan. Gitu kan. Dan yang paling penting nih ya, batasin gimana caranya secara halus, secara baik ekspektasi mereka. Karena nggak semua itu harus ditanggung sendiri. Betul. Benar nggak? Terus juga kalau perlu bilang enggak. Tegain untuk bilang enggak atau nggak bisa tuh nggak apa-apa. Itu bukan egois, teman-teman. Bukan egois, tapi ngejaga kesehatan mental kita juga biar bisa bahagia. Karena kalau kita udah sakit mental, nggak bahagia kan nggak bisa bahaya juga. Bener banget. Dan menurut aku ini tuh sesuai dengan pemikiran bahwa kebahagiaan itu hak semua orang, termasuk orang yang udah kerja keras banget untuk keluarganya. Jangan sampai orang-orang kayak gitu tuh lupa bahagia gara-gara merasa bebannya itu nggak adil buat mereka. Oke, teman-teman penduduk kita, itu tadi obrolan kita tentang kebahagiaan dan beban keluarga nih, antara happiness dan beban keluarga. Intinya teman-teman, bahagia itu nggak cuma soal duta atau soal duit, tapi juga soal kerjasama dan
balance atau keseimbangan. Benar. Jadi buat teman-teman yang ngerasa jadi tulang punggung keluarga dan bebannya terlalu besar, yang harus dilakukan pertama adalah diobrolin sama keluarganya, bagi-bagi tugas, dan jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri karena you deserve to be happy. Gitu. Oke, aku setuju. You deserve to be happy. Oke, kalau kalian suka dengan episode ini, jangan lupa share ke teman, komen, like, dan subscribe di Happy is Easy, but it's not so easy. Sampai ketemu lagi, saya Tera Duen. Saya Ika Riono. Bye-bye.